Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah penelitian pendidikan matematika. Kemarin kalian sudah membahas mengenai latar belakang suatu penelitian dan membuat landasan teorinya. Nah, dari sana pada rumusan masalah kita akan menentukan bagaimana metode penelitian yang kita buat nantinya. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menentukan jenis metode dalam suatu penelitian, dan mahasiswa mampu menentukan desain penelitian, khususnya penelitian pendidikan matematika. Nah, apa itu metode penelitian? Metode penelitian itu sangat pentinglah sekali ya. Ini menentukan dalam suatu penelitian kita nantinya. Metode adalah suatu cara dalam melakukan penelitian. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana lembar instrumennya, lalu cara menganalisisnya, cara melihat kriterianya, siapa yang akan diteliti, dan bagaimana menentukan sampel. Ada beberapa jenis metode penelitian. Jadi penelitian di situ ada kuantitatif dan ada kualitatif, dan ada juga gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada penguraian dari kuantitatif dan kualitatif tersebut, ya. Kuantitatif bisa terbagi 3, pra-eksperimen, true eksperimen, dan kuasi-eksperimen, dan non-eksperimen. Nah, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Begitu juga kualitatif, ada beberapa jenis penelitiannya dan lalu gabungan dari kedua kuantitatif dan kualitatif. Paradigma tentang penelitian kuantitatif itu adalah cirinya antara lain cara memandangnya, ya, kemudian realitas dipandang sebagai objek, lalu peneliti itu independen, ya, jadi dia tidak berkaitan dengan yang akan diteliti, fokus penelitian pada variabel-variabel yang diteliti, lalu kajian teoretik sangat dominan di sini. Lalu nilainya itu tidak boleh bias, ya. Lalu prosesnya deduktif. Nah, apa itu deduktif? Jadi memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang sifatnya khusus. Lalu ada bebas konteks, ya. Lalu ada hubungan sebab akibat nantinya. Ada kasus dan efeknya. Lalu ini bisa digeneralisasikan, bisa diprediksi, digunakan diuji terlebih dahulu namun, ya. Karena nanti ada validitasnya dan reliabilitasnya. Nah, dalam mengumpulkan data itu selalu menggunakan instrumen. Kita akan melihat perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau pada kuantitatif dia sifatnya inferensial, tapi kalau kualitatif kasus. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, di kuantitatif dia menggunakan variabel, tapi kalau kualitatif dia fokus pada suatu masalah. Di kuantitatif dia mengekslamatif, ya, penjelasan. Tapi kalau di eksploratif dia menguraikan, ya, mengeksplor, mengungkap. Nah, kalau di kuantitatif tadi mengukur. Instrumen yang digunakan itu sangatlah baku sudah ditentukan, tetapi pada kualitatif peneliti bisa menjadi sebagai instrumen. Nah, di kuantitatif itu dianalisis datanya, tapi kalau di kualitatif adalah pengolahan data. Nah, tema dari kuantitatif sangat umum, tapi kalau kualitatif sifatnya sangat khas. Nah, ini ada beberapa penjelasan mengenai kuantitatif dan kualitatif, ya. Pada masalah penelitiannya, jadi seperti tadi sudah katakan dia berorientasi eksplanasi, ya. Sedangkan kalau kualitatif orientasinya pemahaman, mengeksplor. Nah, di kajian teori pada kuantitatif itu dijustifikasi. Tapi kalau di kualitatif tidak. Spesifikasi tujuannya juga spesifik kalau kuantitatif, ya. Variabelnya, pengukurannya bagaimana. Tapi kalau kualitatif sangat umum berdasarkan pengalaman partisipan. Pengumpulan data kalau kuantitatif kita harus menyiapkan instrumennya yang sudah kita buat sesuai dengan teori. Namun pada kualitatif itu secara umum. Datanya bisa banyak sekali dapat dikumpulkan melalui bentuk teks, dokumen, hasil pengamatan, dan peneliti sebagai instrumen. Lalu analisis datanya. Kalau kuantitatif kita akan menggunakan statistik. Kita memprediksi.
gunakan korelasi atau uji T komparasi. Nah, kalau di kualitatif, analisisnya berupa teks, deskripsi, pengembangan tema, dan pengertian. Apa sih manfaat dari penelitian kuantitatif? Jadi di sini peneliti memiliki modal untuk mendapatkan objektivitas hasil penelitian. Lalu dari sana, dari penelitian kuantitatif, kita akan mendapatkan angka rata-rata. Nah, angka itu bisa kita dapat digunakan sesuai dengan kondisi ya. Nah, itu manfaat penelitian kuantitatif tadi juga sudah disebutkan, itu bisa digeneralisasi. Metode penelitian kuantitatif. Prosedur ditentukan sebelumnya. Instrumen berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Data bisa data performance, data sikap, data observasi, dan data sensus. Nah, di sini menggunakan analisis statistik. Ingat, analisis statistiknya, seperti sudah kalian pelajari sebelumnya, bisa menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Sedangkan pada kualitatif, prosedur ditentukan nanti, kemudian, sesuai dengan keadaan yang muncul. Instrumen berdasarkan pertanyaan terbuka. Data itu kita melalui wawancara atau interview, diobservasi, lalu dicari dokumen-dokumen yang cocok dengan penelitian kita. Ingat, dokumennya bagaimana? Dokumen itu biasanya data-data yang ada tersimpan, misalnya koran, atau hasil belajar siswa pada raport, ya, atau pada foto-foto lama yang menunjukkan bahwa itu memang sudah terjadi, atau bisa menjadi penunjang data. Dan terakhir menggunakan analisis teks dan gambaran. Nah, itu untuk kualitatif. Bagaimana yang gabungan? Nah, berarti dia menggabung. Prosedurnya ditentukan sebelum dan sesuai keadaan yang muncul. Instrumen berdasarkan pertanyaan tertutup dan terbuka. Berbagai bentuk penggambaran data yang memungkinkan dan menggunakan analisis statistik dan teks. Jadi kedua-dua antara kuantitatif dan kualitatif semua digunakan. Jenis metode penelitian. Untuk kuantitatif ada beberapa jenis, ya. Eksperimen dan non-eksperimen. Apa itu eksperimen? Penelitian yang diarahkan minimal satu hipotesis yang diharapkan antara dua variabel yang diberi perlakuan dan yang tidak. Sedangkan non-eksperimen, penelitian empiris yang sistematis tanpa mengendalikan variabel bebas secara langsung dikarenakan eksistensi variabel tersebut telah terjadi. Dan kita bahas satu demi satu mengenai eksperimen tadi. Pra-eksperimen, penelitian perlakuan pada kelompok tunggal tanpa adanya perbandingan dengan kelompok non-perlakuan. Kalau true eksperimen, dia ada dua kelompok atau lebih, ya. Dan dia nanti sampelnya itu secara random atau acak. Lalu yang ketiga kuasi eksperimen. Nah, ini bedanya hampir sama ya antara true eksperimen dan kuasi eksperimen, namun di sini tekniknya hanya menggunakan tidak sampling random, ya. Nah, yang non eksperimen bisa juga disebut kausal komparatif atau de prospecto. Penelitian hubungan suatu variabel dibuat berdasarkan perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan terikat. Jadi dilihat variabel bebasnya begini dan ternyata hasil variabel terikatnya menghasilkan apa? Ya, akan dilihat kaitannya, hubungan sebab akibat, diselidiki. Atau langsung korelasi atau survei, mengidentifikasi hubungan prediktif dua atau lebih variabel yang dapat dikuantitatifkan. Nah, sekarang kita lihat desain pra-eksperimen. Ada 3 macam ya, ada one shot case study. Nah, di sini the one shot case study tadi kan tidak ada kelompok pembanding ya, jadi hanya satu. Maka ada suatu perlakuan di situ X, lalu kita tes. Kasih pengumpulan datanya dengan tes. Di sini di simbol U2. Kemudian desain yang kedua, the one group pretest post test. Nah, di sini tadi bisa pengumpulan datanya 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah. Atau static group comparison.
Nah, di sini dilakukan 2 kali langsung ya. Ada yang dicobakan, kemudian ada yang tidak. Nah, kemudian desain through eksperimen. Nah, di sini ada beberapa macam yang bisa digunakan. Pre-test, post-test, control group design. Nah, ya di sini kalau kita mau melihat data sebelum dan sesudah dari suatu yang kita lakukan, itu bisa menggunakan pre-test, post-test. Namun kalau tidak menggunakan pre-test, kita cukup menggunakan the post-test only control group design. Jadi biasanya nanti yang berkaitan dengan peningkatan itu menggunakan pre-test, post-test, yang tidak berkaitan dengan peningkatan menggunakan post-test only control group design. Atau bisa banyak grup-grup yang kita teliti bisa menggunakan the Solomon Four Group Design. Lalu desain kuasi eksperimen. Tadi sudah dikatakan untuk kuasi eksperimen, data yang kita ambil tidak secara acak. Ya, hampir sama seperti tadi ya. Bisa menggunakan ada perlakuan di situ, sama yang tidak ada perlakuan. Kemudian atau dia satu, tetapi banyak sekali melakukan sebelumnya beberapa kali dan sesudahnya beberapa kali pengumpulan datanya, atau counterbalance design. Di sini banyak sekali yang diambil, perlakuan 1 lalu dikasih tes, perlakuan 2 dikasih tes, perlakuan 3 dikasih tes. Seperti itu. Lalu ada desain faktorial. Nah, di sini menggunakan beberapa faktor, nanti dilihat ada variabel kontrol dan variabel selain dari variabel perlakuan yang kita buat tadi. Nah, kemudian desain korelasi. Ya, untuk korelasi itu ada X dan Y. X ini variabel bebas, Y variabel terikat. Jadi di situ akan dilihat kaitan antara X dan Y. Bisa menggunakan regresi dan atau prediksi atau regresi ganda kalau lebih dari satu variabel. Contoh penelitian eksperimen. Misal di sini kita ambil pra-eksperimen, ya, sampel tidak diambil secara random atau subjek penelitian saja langsung. Contoh, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui pendekatan PMRI di kelas 8 SMP Negeri 6 Palembang. Nah, di sini kita akan menentukan metode penelitiannya itu adalah eksperimen, dan desain penelitiannya adalah the one-shot case study. Jadi kita hanya mempunyai satu sampel, ya, yaitu kelas 8 nantinya, silakan dipilih kelas 8 berapa sebagai subjek penelitian. Lalu kita melakukan suatu perlakuan nanti. Ya, cara metode penelitiannya melakukan perlakuan. Apa perlakuannya? Yaitu menggunakan pendekatan PMRI. Jadi kita gunakan pembelajaran dengan pendekatan PMRI. Lalu setelah itu kita melakukan tes kemampuan pemecahan masalah. Yang di sini disebut O2. Contoh lain, peningkatan kemandirian belajar siswa menggunakan pembelajaran daring di kelas 8 SMP Negeri 6 Palembang. Nah, di sini metode penelitiannya tetap eksperimen, tetapi di situ ada kata peningkatan. Berarti nantinya kita akan mengumpulkan data 2, sebelum dan sesudah. Karena ini satu ya, satu subjek penelitian, maka kita memberi tes sebelum, pretest, dan setelah kita melakukan pembelajaran, ya, menggunakan pembelajaran daring, kita akan melihat kemandirian belajar siswa. Nah, seperti itu. Kemudian contoh penelitian eksperimen through eksperimen. Sampel diambil secara random. Nah, untuk ini kita mempunyai 2 kelas yang kita ambil nanti dalam penelitian sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol nantinya. Judulnya contohnya, pengaruh pendekatan PMRI terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Kelas 8 SMP Negeri 6 Palembang. Jadi di sini nanti kita akan meneliti 2 kelas. Kita acak dari kelas 8 yang ada, misal kelas 8 nanti ada 5, misalnya kita acak, kita ambil 2. Asal dengan karakteristik yang sama ya, semua yang kita acak tersebut.
Jadi misal kelasnya tidak ada kelas yang unggulan misalnya ya, semuanya sama di luar yang unggulan. Nah, kita acak, kita ambil 2 kelas, satu sebagai kelas eksperimen, satu sebagai kelas kontrol. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, kita memberikan pretest dulu. O1. Lalu saat kelas yang satu eksperimen kita melakukan pendekatan PMRI, kelas yang berikutnya tidak. Nah, setelah pembelajaran berlangsung, misalnya kalian melakukan selama 3 kali pertemuan, lalu pertemuan keempat kalian melakukan tes, post-test. Nah, nanti dari data itu selanjutnya akan dianalisis untuk prosedur dan penelitian analisisnya itu pada pertemuan ke-8. Lalu kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Sampel tidak diambil secara acak. Cara perlakuannya sama ya seperti true eksperimen tadi, tetapi di sini sampelnya tidak kita acak. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ambil ya mana sampel-sampel yang akan kita teliti dengan pertimbangan-pertimbangan nantinya ya. Bagaimana kita menentukan sampel tersebut. Nah, sekarang contoh penelitian non-eksperimen. Misal di sini kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Palembang. Jadi, kita tidak melakukan suatu perlakuan di sini. Kita datang langsung ke sekolah tersebut, lalu melakukan tes atau melihat tes kemampuan pemecahan masalah. Jadi, data tersebut kita olah nantinya. Atau kita melihat ambil 2 variabel di sini. Jadi misalnya variabel self-regulated learning sama hasil belajar. Lalu kita lihat, kita kaitkan antara self-regulated learning dengan hasil belajar. Ya. Atau lebih dari satu variabel bebasnya. Jadi kalau tadi self-regulated learning ditambah dengan self-efficacy. Akan dilihat pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa misalnya. Nah, itulah beberapa contoh dari penelitian non-eksperimen. Sekarang tugas kalian adalah sebagai teamwork project dalam mata kuliah kita ini. Kalian akan menentukan metode penelitian dan desain penelitian sesuai dengan rumusan masalah pada proposal penelitian yang sudah kalian buat kemarin. Ya, jadi lanjutkan proposal tersebut dengan membuat metode penelitiannya apa, lalu desain penelitiannya bagaimana. Nah, untuk LKM tersebut sudah Ibu buatkan, kalian tinggal mengisi nantinya kelanjutan dari proposal kalian. Setelah itu, kalian diskusikan pada forum diskusi di e-learning Universitas PGRI Palembang kita ya. Silakan di sana bertanya pada kelompoknya masing-masing apa yang harus dilakukan. Apabila ada yang belum paham, tanyakan di sana. Apabila ada yang lebih atau tahu bisa menjawab pertanyaan temannya. Nanti Ibu akan memberikan tanggapan atas pertanyaan dan tanggapan-tanggapan kalian. Nah, laporan diskusi kalian nanti dirangkum menjadi proposal penelitian ya. Jadi nanti kita ada beberapa LKM dari LKM 01 kemarin, 02 akan dirangkum oleh kalian menjadi satu proposal yang akan kalian kumpulkan pada pertemuan ke-7 sebelum kita melakukan UTS. Baik, mahasiswaku, sampai di sini pertemuan kita ya. Silakan untuk memahami dari materi kita ini, lalu silakan untuk membuka forum diskusi. Nanti di sana kita membahas secara bersama-sama. Hasil LKM kamu kemarin itu sudah bagus ya. Jadi tinggal kalian lanjutkan dengan metode penelitian. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.